Kita akan melihat beberapa ayat Bapak Ibu sekalian hari ini. Yang pertama, saya ajak kita membuka atau mendengar, menyimak dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Yes. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertama-tama kita mau menyoroti sebuah peringatan. Matius 7 ayat 21 bagian pertama, bagian A. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai baik dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ataupun sebagai pengajar. Karena di akhir zaman ini kita harus memperhatikan peringatan Tuhan, munculnya guru-guru palsu. Mereka akan mengklaim diri sebagai pengajar yang benar. Kita perlu memberi perhatian. Karena yang Tuhan Yesus kehendaki, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku, saya seorang pengajar, saya adalah guru, saya adalah ahli. Kalau misalnya di dalam agama Kristen, ahli teologia, ngaku-ngaku, hendak dipuji, hendak diakui. Bukan itu. Bukan yang ngaku-ngaku. Bukan yang sombong, bukan yang arogan. Justru perhatikan, di akhir zaman ini Bible mencatat akan ada guru-guru palsu. Artinya orang yang mengaku sebagai guru tetapi palsu. Kita sekarang melihat 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Baik, demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, tentu di dalam kisah para nabi. Kisah para nabi ada nabi palsu. Yang Tuhan mau kita diingatkan hari ini adalah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini Bible yang mencatat dan menjadi peringatan kepada kita semua, saudara. Baik kita yang mendengar maupun juga kita yang mengaku diri sebagai pengajar. Perhatikan ini. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kesombongan, merasa diri paling benar, itu sudah bertentangan dengan firman. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan surga. Maka karena itulah Yesus Kristus datang untuk membenarkan orang berdosa. Jadi kalau ada yang mengaku diri paling benar, kenalilah mereka sebagai guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran yang sombong, yang seolah-olah benar, karena mereka mengklaim diri sebagai yang paling benar. Bible mencatat, perhatikan ini.
guru palsu ini akan menyangkal kuasa Tuhan. Bahkan sebetulnya mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Barang siapa yang meragukan kuasa Tuhan, jangan-jangan di dalam hatinya meragukan sang pemilik kuasa itu. Kalau kita sekarang maju Bapak Ibu, ayat yang ke-17 Pastor tidak lama di bagian ini hanya memberikan nasihat. Oh iya, salah satu ciri yang guru palsu itu, mereka mengaku sebagai pengajar, tetapi kesukaannya gosip, bikin hoax, zaman sekarang ujaran kebencian, menghasut, mengklaim diri paling benar. Tapi guru palsu ini mengklaim diri sebagai seorang pengajar, seorang guru. Seorang guru yang miskin materi. Kok bisa pastor bilang miskin materi? Karena tidak ada yang diajarkan. Barangkali hanya seputar gosip, hoax, ujaran kebencian, menghasut. Padahal dunia ini butuh orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. 2 Petrus 2 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat ini, paling mengerikan. Mari kita renungkan ayat-ayat ini. Kalau saudara-saudara jadi jemaat, jadilah jemaat yang cinta Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kerja buat Tuhan selalu manis. Jangan menjadi, kalau saudara misalnya orang yang melayani pekerjaan Tuhan, jangan menjadi orang yang hanya ngaku-ngaku. Sebagai pelayan Tuhan, atau kalau saudara merasa pernah sekolah Alkitab, pastor pernah sekolah Alkitab, sekolah teologi, pastor juga pernah, sekalipun sedikit aja kasihan, mencicipi namanya bangku kelas teologi ya. Tidak ada yang perlu disombongkan, sekalipun mungkin ada yang my pastor Yusak Hadis Siswantoro, beliau doktor, tapi yang kami lihat hidupnya bukan ilmu doktor teologinya, tetapi keteladanannya. Itulah sebabnya hari ini kami juga bersyukur dan bangga kepada beliau, dipercaya Tuhan bukan 1, 2 penggembalaan, bukan 1, 2 kota, tetapi banyak kota, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai di Asia. Secara teologi beliau juga, my pastor ini adalah S3 doktor, tetapi yang diaplikasikan itu bukan ilmu teologi yang baku, tetapi bagaimana sebuah keilmuan. Ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Theos itu Tuhan, logik itu nalar kita. Jadi ilmu apapun, selama itu masih menjadi contekan kita, berarti ilmu itu belum menjadi satu di hatimu. Sementara orang yang belajar adalah bagaimana orang tersebut bisa mengaplikasikan dari apa yang dia pelajari dan menjadi teladan. Hidupnya berbuah prestasi, dan yang paling simpel adalah kata-katanya adalah santun. Karena di atas ilmu yang ada di dunia ini seharusnya membawa manusia tersebut pintar untuk mengamalkannya.
bukan pintar menghafal, bukan hanya pintar waktu di ujian di atas kertas. Itu semua nilainya adalah teori. Tetapi prakteknya adalah apakah di lapangan. Saat welcome to jungle, di praktek nyata bisa melakukan apa yang sudah mereka belajar, dengar, bahkan lewat ujian di atas kertas. Apakah bisa mereka mengaplikasikan menjadi keilmuan yang mengubahkan dan memberi warna serta teladan bagi orang. Kalau kita bicara soal keimanan Kristen, jadilah seorang hamba Tuhan yang benar. Orang mau bilang apapun juga, Pastor Andy adalah seorang hamba Tuhan. Tidak perlu kita membanggakan diri, ngaku-ngaku. Ingat Matius pasal 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang ngaku-ngaku. Yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang dikit-dikit ketemu, saya hamba Tuhan, saya pengajar, saya guru. Kalau kita mau lihat Bible, Matius 7:21. Mungkin ada orang-orang sederhana, kasihan, yang tidak pernah mengklaim dia seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dia merasa gimana gitu. Tapi hari-hari hidupnya dia belajar untuk submission. Dia tundukkan dirinya dan belajar hatinya selaras dengan kehendak Bapa. Guru-guru palsu ini sebetulnya kalau Pastor mau telaah ini sangat mengerikan sekali. Ini rambut kok sampai turun gini, wis udah panjang kali ya. Mereka seenaknya menghina orang, menjengkal orang. Ada hamba Tuhan yang baik, yang melayani, dan Tuhan percaya dia berbuah-buah lebat, dijelek-jelekkan. Bagi mereka yang tidak sesuai dengan aras ajaran mereka, semuanya disesat-sesatkan. Hamba Tuhan yang sederhana diomongin, hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan berkat lebih diomongin, tapi tanpa sadar mereka menggiring orang-orang dengan narasi-narasi. Ikutlah saya, kata guru palsu itu. Kalau mau sumbang, sumbanglah kepada kami, sumbanglah kepada STT kami, sumbanglah untuk kami beli kapal untuk penginjilan. Apa bedanya dengan mereka yang seringkali mengatakan, kok ada hamba Tuhan punya pesawat pribadi? Kalau Pastor sih tidak mau adik-adik itu. Mereka yang mengatakan itu kepada hamba Tuhan lain, tapi tanpa mereka berkata, sumbanglah saya untuk beri kapal untuk penginjilan. Padahal hamba Tuhan lain juga, misalnya ada yang punya pesawat pribadi, mereka juga diberkati Tuhan untuk pesawat penginjilan. Kalau hamba Tuhan ada yang gerejanya besar, itu gereja untuk menampung jiwa-jiwa. Semua Tuhan percaya, besar, kecil, banyak, dikit, talenta, itu kepercayaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan Pastor pesan, karena kita sekarang banyak berselancar di dunia maya, kenali mereka, orang-orang yang mengaku sebagai guru-guru, tapi mengklaim diri paling benar. Padahal Bible mencatat tidak seorang pun benar. Kebenaran mutlak, kedaulatan milik Tuhan Yesus Kristus. Ini saudaraku ya, diberkati channelnya. Amin, amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Berkati ya.